Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Flora Nursiabiki dengan NIM 841424075, jurusan Keperawatan, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini, saya akan menceritakan kembali salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, yaitu kasus disintegrasi nasional pada pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Peristiwa ini terjadi pada awal kemerdekaan ketika bangsa Indonesia masih berusaha mempertahankan kedaulatannya. Setelah proklamasi 1945, Belanda belum rela kehilangan Indonesia dan terus berusaha menjajah kembali. Situasi politik, ekonomi, dan keamanan di dalam negeri saat itu juga masih goyah. Kondisi yang sulit ini kemudian dimanfaatkan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI untuk melancarkan gerakan perebutan kekuasaan. Tokoh utama dalam peristiwa ini adalah Musso, seorang tokoh komunis senior yang lama tinggal di Uni Soviet. Pada tahun 1948, Musso kembali ke Indonesia dengan membawa misi besar, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Ia memperkenalkan konsep jalan baru untuk Republik Indonesia, yang intinya adalah mengganti sistem pemerintahan republik menjadi pemerintahan berideologi komunis. Ketegangan semakin memuncak ketika pada 18 September 1948 PKI melakukan pemberontakan terbuka di Madiun, Jawa Timur. Mereka mendirikan pemerintahan tanding yang disebut Front Nasional dan mengklaim bahwa pemerintahan Republik Indonesia yang sah sudah gagal. PKI berusaha menarik dukungan rakyat dengan propaganda. Namun, pada saat yang sama mereka melakukan aksi-aksi kekerasan. Dalam aksinya, PKI menguasai kantor pemerintahan, merampas fasilitas umum, dan melakukan penculikan serta pembunuhan terhadap siapapun yang menentang mereka. Banyak korban berjatuhan, terutama aparat negara, tokoh masyarakat, bahkan para ulama. Masyarakat yang tidak sejalan dengan ideologi mereka dianggap musuh. Inilah yang membuat situasi menjadi mencekam dan jelas mengancam persatuan bangsa Indonesia. Presiden Soekarno segera bereaksi. Ia menegaskan bahwa tindakan PKI adalah sebuah pengkhianatan terhadap Republik Indonesia. Dalam pidatonya, ia meminta rakyat Republik Indonesia untuk memilih tetap setia pada Republik Indonesia atau mengikuti Musso dan PKI. Seruan ini mendapat dukungan luas dari masyarakat yang mayoritasnya menolak ideologi komunis. Pemerintah kemudian mengambil langkah tegas. Panglima Besar Jenderal Sudirman mengarahkan Tentara Nasional Indonesia untuk menumpas pemberontakan. Operasi militer dilakukan di Madiun, Ponorogo, dan daerah-daerah sekitarnya. Pertempuran sengit terjadi, namun kekuatan PKI akhirnya dapat dikalahkan. Dalam hitungan minggu, pemberontakan PKI berhasil dipadamkan. Musso, sang pemimpin pemberontakan, tewas dalam baku tembak di daerah Ponorogo pada akhir September 1948. Banyak pemimpin PKI lain ditangkap, termasuk Amir Syarifuddin yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia, namun kemudian bergabung dengan PKI. Dampak dari pemberontakan ini sangat besar. Ribuan orang menjadi korban, baik karena kekerasan PKI maupun karena operasi militer. Selain itu, peristiwa ini menimbulkan trauma mendalam di masyarakat. Di sisi politik, pemberontakan Madiun menjadi bukti bahwa perbedaan ideologi
dapat mengancam persatuan bangsa. PKI ingin mengganti negara Pancasila dengan komunisme, yang jelas bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini juga memberikan pelajaran penting bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, persatuan nasional hanya bisa terjaga jika seluruh rakyat setia pada dasar negara, yaitu Pancasila. Kedua, ideologi asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa bisa memicu konflik dan bahkan perpecahan. Dan yang ketiga, dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri, bangsa Indonesia harus bersatu dan tidak mudah terpecah belah. Meskipun pemberontakan PKI Madiun adalah ancaman serius terhadap kedaulatan, keberhasilan pemerintah dalam menumpasnya justru memperkuat tekad bangsa untuk menjaga persatuan. Setelah peristiwa ini, rakyat Indonesia semakin sadar bahwa disintegrasi nasional adalah bahaya besar yang meruntuhkan kemerdekaan yang baru saja diperjuangkan. Itulah cerita tentang kasus disintegrasi nasional di Indonesia melalui pemberontakan PKI Madiun 1948. Dari peristiwa ini, kita bisa belajar betapa pentingnya menjaga persatuan, menghargai perbedaan, serta tetap setia pada Pancasila sebagai dasar negara kita. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya sudah Aisyah tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.